Halo Sobat Peradilan, selamat datang di podcast ASN Cerdas Berperadilan Bermartabat. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance ASN di lingkungan Mahkamah Agung. Seperti yang kita ketahui bersama, smart governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, dan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, smart governance adalah cara pemerintah mengelola urusan publik secara inovatif dan digital. Nah, namun di lapangan ternyata belum semua praktik berjalan sesuai harapan. Ada mungkin yang sudah luar biasa menerapkan prinsip smart governance, tetapi masih ada juga yang belum maksimal. Nah, episode kali ini nih kita mau bahas di dua sisi tersebut untuk membahas good governance di mana yang praktik-praktik yang sudah bisa dicontoh dan mana yang termasuk bad practice dan perlu kita benahi bersama. Nah, saat ini telah hadir bersama kita ada 4 narasumber dari berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung yang akan berbagi pengalaman dan pandangan mereka. Mungkin kita kasih kesempatan dulu untuk memperkenalkan diri satu persatu. Silakan, Mbak. Baiklah, perkenalkan saya Rizka Wulia Hardi. Saya adalah CPNS di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Jabatan Teknisi Sarana dan Prasarana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza Daniel Iman. Saya dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Di sini saya menjabat sebagai pengelola sistem dan teknologi informasi. Halo semuanya, saya Pandu Yusuf Perdana, saya dari Pengadilan Agama Rengat dengan formasi analis perkara peradilan. Halo semuanya, perkenalkan saya Regina Pitasari dari Pengadilan Agama Siak Indrapura. Posisi saya atau jabatan saya saat ini adalah analis perkara peradilan. Baik, udah selesai nih 4 perkenalan dari 4 teman-teman kita dari berbagai instansi satuan kerja ya dari Mahkamah Agung. Mungkin kita mulai aja langsung dari pertanyaan pertama untuk mungkin saya ajukan kepada Mbak Rizka terlebih dahulu. Nah, biar Mbak Rizka nih, menurut Mbak Rizka, salah satu apa nih good practice yang sudah berhasil diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung mewujudkan smart governance ASN? Silakan Mbak Rizka. Oke, baiklah. Kalau menurut saya, salah satu good practice yang patut diapresiasi adalah penerapan sistem e-court dan e-litigasi. Digitalisasi ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran, hingga persidangan dilakukan secara daring. Kunci keberhasilan dari penerapan digitalisasi ini adalah komitmen pimpinan dalam mendorong transformasi digital, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur peradilan, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan sistem. Untuk memperluasnya, perlu optimalisasi jaringan dan pelatihan teknis di seluruh pengadilan tingkat pertama dan banding agar seluruh satuan kerja mampu mengimplementasikannya secara merata. Oke, gitu ya Mbak. Jadi kalau misalnya untuk praktiknya yang sudah bagus itu ya Mbak ya. Satu ya Mbak ya. Mungkin ada satu lagi tambahan barangkali good practice yang sudah diterapkan Mahkamah Agung. Mungkin saya tanya sama Mas Riza, boleh dibantu Mas Riza? Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Vivi. Kalau dari saya melihat penerapan merit system dalam pola karir ASN di Mahkamah Agung itu sudah mulai terwujud, terutama melalui sistem e-kinerja dan talent ASN peradilan. Nah, di sini kunci keberhasilannya adalah penilaian objektif berbasis kinerja dan kompetensi yang udah bukan lagi dari kedekatan atau senioritas. Nah, untuk memperluasnya, perlu adanya konsistensi penerapan sistem ini di seluruh satuan kerja peradilan, serta penguatan peran unit kepegawaian agar lebih profesional dan akuntabel. Mungkin begitu menurut saya, Kak Titi. Oke, berarti merit system bukan hanya administrasi kepegawaian saja ya, Mas, tetapi adalah alat bantu untuk membangun budaya profesional yang baik. Nah, selanjutnya saya minta bantu kepada Mas Pandu. Mas Pandu, bagaimana sih dengan inovasi pelayanan publik yang sudah dilakukan oleh pengadilan Mas Pandu? Silakan Mas Pandu. Terima kasih Mbak Rahma. Mungkin kita kalau bicara inovasi, kita bicara tentang pembaharuan.
dilihat-lihat untuk tren sekarang ini sudah banyak satuan kerja yang sudah melakukan inovasi. Termasuk di Satker saya sendiri, itu sudah membuat namanya suatu terobosan untuk antrian perkara sidang. Antrian sidang itu sendiri sudah dibuat secara elektronik sekarang. Dan juga sudah dibuat mengenai pusat pelayanan informasi terpadu, di mana para pihak yang membutuhkan informasi mengenai pelayanan ataupun kebutuhan-kebutuhan mereka di pengadilan agama sudah dapat mengaksesnya dengan mudah di pengadilan agama Rengat. Dan juga mungkin kita melihat hal-hal itu dapat disukseskan akibat dari kolaborasi antara pimpinan, pegawai dan aparatur negara, serta masyarakat pencari keadilan. Mungkin untuk memperluasnya, diperlukan lagi bagaimana sistem tersebut diaplikasi untuk satuan kerja yang lain melalui sharing knowledge antara MA dengan satuan kerja di bawahnya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, berarti untuk good practice mungkin kita sudah ada 3 ya tadi. Nah, mungkin kita beralih nih ke bad practice, di mana penerapan Smart ASN yang mungkin belum optimal. Nah, kita coba tanya sama Mbak Rezi deh. Mbak Rezi, menurut Mbak Rezi, apa sih kira-kira yang perlu kita tingkatkan untuk penanaman Smart ASN di lingkungan Mahkamah Agung? Silakan Mbak Rezi. Iya, Mbak Vivi, terima kasih. Menurut saya untuk bad practice-nya itu terkait data tidak terintegrasi antar satuan kerja atau di dalam lingkup satuan kerja. Contohnya misalnya gini, salah satu bad practice yang masih dapat ditemui adalah kurangnya integrasi data antar aplikasi pendukung informasi pengadilan seperti e-court, SIPP, dan aplikasi pendukung SPP atau biasa itu yang dipergunakan APS kalau kita singkat biasanya dalam pengadilan gitu ya. Untuk penyebab kegagalannya karena tumpang tindih antara misalkan aplikasi update yang lama itu dengan versi yang terbaru. Bisa juga tumpang tindih antara aplikasi masing-masing aplikasinya itu antara SPP, code ataupun APS tersebut. Nah, kemudian juga bisa juga dari yang saya nilai itu karena kesalahan aplikasi alternatif untuk menghindarinya. Alternatifnya adalah dengan membangun interoperability system yang memungkinkan pertukaran data secara otomatis antar sistem. Seperti itu, Mbak Fi. Terima kasih. Oke, mungkin bisa ditingkatkan ini ya, koordinasi integrasi antar sistem ya Mbak ya, karena integrasi data adalah fondasi dari smart governance sebenarnya ya. Nah, mungkin balik lagi saya tanya lagi ke Mbak Rizka barangkali. Menurut Mbak Rizka, bagaimana sih dengan kendala di tingkat individu untuk individu ASN-nya sendiri begitu Mbak? Mbak Ila, Mbak Vivi, kalau menurut saya resistensi terhadap perubahan digital masih cukup tinggi, sehingga sebagian ASN enggan menggunakan aplikasi baru karena merasa rumit atau khawatir dia dalam membuat kesalahan. Penyebabnya itu mungkin karena kurangnya pelatihan, budaya kerja yang belum adaptif, dan minimnya keteladanan pimpinan. Untuk mencegahnya, perlu dilakukan coaching atau pelatihan dan mentoring bagi ASN, serta memberi penghargaan bagi satuan kerja yang cepat beradaptasi. Kalau dari alternatif menghindarinya, mungkin dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran digital dan memberi ruang untuk berinovasi tanpa takut salah. Wah, bagus banget ya teman-teman insight-nya dari Mbak Rizka ini. Jadi perubahan butuh dukungan sistem dan budaya mendorong belajar. Bagaimana kita itu butuh insight yang bagus ya, Mbak. Nah, lanjut kita nih. Kira-kira Mas Riza, bagaimana ya masalah etika digital di lingkungan peradilan? Apalagi Mas sebagai insan IT nih gitu. Silahkan. Oke Mbak Vivi, terima kasih. Terkait etika di lingkungan, saya menemui ada kasus bad practice berupa penyalahgunaan akses sistem. Misalnya saja nih masih hanya manipulasi data kehadiran atau informasi perkara. Nah, salah satu penyebabnya ya bisa jadi karena lemahnya pengawasan internal dan belum optimalnya fungsi audit digital. Nah, di sini kita perlu mencegahnya dengan setiap satuan kerja itu perlu menerapkan log activity monitoring serta memperkuat pelatihan internal berbasis teknologi. Selanjutnya mungkin alternatif cara menghindarinya ya dengan menanamkan etika digital melalui pelatihan kode etik ASN dan penerapan disiplin yang tegas. Baik, poin yang sangat bagus ya, Mas.
Teknologi itu alat, tetapi juga harus diimbangi dengan integrasi pengguna. Dari seluruh pembahasan hari ini nih, kita dapat melihat bahwa smart governance di Mahkamah Agung bukan sekedar soal digitalisasi, tetapi juga transformasi budaya kerja, peningkatan integritas, dan penguatan koordinasi antar unit. Nah, sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, eh, saya minta dong satu persatu refleksi singkat dari masing-masing narasumber kita nih, dimulai dari Mbak Rizka, Mas Riza, Mas Pandu, dan Mbak Rezi. Saya minta kesediaannya, silakan Mbak Rizka. Baiklah, kalau misalnya dari saya, kalau menurut saya, refleksi singkat dari saya yaitu ASN harus memiliki semangat belajar dan terbuka terhadap perubahan agar transformasi digital bisa berjalan berhasil. Oke, silakan Mas Riza. Oke, refleksi singkat dari saya yaitu integritas dan profesionalisme adalah dasar utama dalam setiap inovasi birokrasi peradilan. Mungkin itu saja. Oke, mungkin Mas Pandu, gimana Mas Pandu? Berarti singkat aja ya nih Mbak, ya nggak boleh panjang ya. Iya. Oke, mungkin menurut saya, mungkin refleksi terhadap nilai-nilai dari Smart ASN tadi itu mungkin kita bisa melihat dari pelayanan publik. Pelayanan publik yang cerdas itu berawal dari kolaborasi dan empati antara para pihak dan juga dengan aparatur. Sehingga mungkin aparatur bisa juga mencerminkan dan juga mengakomodir kebutuhan pelayanan ataupun kebutuhan keadilan untuk para pihak dan menghasilkan suatu keadilan yang substantif. Seperti itu, Mbak. Oke, singkat tapi ternyata lumayan panjang ya Mas Pandu, tapi nggak apa-apa. Lanjut Mbak Rezi, dibantu Mbak Rezi. Iya, terima kasih Mbak Vivi. Ini kalau menurut saya, kalau dalam kita pengadilan atau dalam rangka peradilan itu kita perlu ada inovasi ya Mbak Vivi ya. Nah, untuk inovasi sendiri kalau misalkan dalam pelaksanaan itu kalau tanpa pengawasan juga percuma aja ya kan. Jadi inovasi tanpa pengawasan hanya akan menciptakan kerentanan. Nah, keduanya harus berjalan seimbang. Otomatis inovasi dan dalam pelayanan untuk peradilan itu juga berimbang menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih banyak semuanya, Mbak Rizka, Mas Riza, Mas Pandu, dan Mbak Rezi. Terima kasih atas pandangan yang luar biasa ini. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh ASN di lingkungan Mahkamah Agung untuk terus berinovasi, menjaga integritas, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang cerdas serta bermartabat. Untuk itu saya sebagai host, Vivi, mohon undur diri dan kami berlima mohon undur diri dari kelompok 3, grup 2, gelombang 1, angkatan 2, pelatihan dasar CPNS 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.